kuartil ini cara membagi data. Jadi kuartil ini nilai yang membagi data yang sudah turun, ya, nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, seperti itu. Kalau 4 bagian sama besar, kalau misalkan saya tulis ini 1, 2, 3, 4, misalkan saya tulis. Jadi kuartilnya nilai yang membagi data ini sama besar. Oke. Berarti ini dia. Ini 1, 2, 3. Jadi untuk membagi jadi 4 itu berarti saya butuh 3 nilai yang ada di sini. Seperti ini lah. Jadi untuk membagi kuartil adalah nilai yang membagi data yang sudah turun menjadi 4 bagian sama besar. Ini bagian pertama, saya bisa misalkan ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Berarti kuartilnya itu ada di sini. 1, 2 dengan syarat dia semuanya sama besar. Jadi ini adalah kuartil itu disingkat dengan Q. Jadi ini adalah nilai dari Q1, ini adalah nilai dari Q2, ini adalah nilai dari Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Seperti begitu. Ini kalau saya punya data, kuartil adalah nilai yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ada di sini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke. Nah, rumusnya juga beda-beda. Jadi tetap kita masih memperhatikan untuk data ganjil ataupun untuk data genap. Oke, saya pastikan. Nah, untuk N sama dengan untuk N ganjil, N ini jumlah data ya teman-teman, jangan lupa. N ganjil kuartil ke-1 itu adalah data ke 1/4 dikali N plus 1, atau bentuk ini saya bisa tulis keseripan X 1/4 N plus 1. Nah, untuk data genap itu sama dengan data ke 1/4 kali N ditambah 2. Seperti itu. Oke. Terus, ini untuk kuartil pertama. Kalau kita lihat contoh di atas, dengan nilai yang kita sudah urutkan semuanya ini, berhubung ini adalah ganjil, berarti kita pakai rumus yang di atas ini. Maka, kuartil 1 dari data di atas ini adalah X 1/4 dikali N, di mana N ini sama dengan 15. Sorry, langsung saja. N ini adalah 15 ditambah 1 sama dengan X 16/4 sama dengan X 4. Begitu. Berarti kita dapat bahwa I1 ini sama dengan X4 atau sama dengan data ke-4. Itu adalah berapa? Data ke-4 adalah kita hitung data ke-4-nya 1, 2, 3, 4. Kuartil 1 sama dengan 70. Sama dengan 70. Oke, seperti begitu, teman-teman. Nah, terus kuartil kedua ini atau dibesarkan dengan Q2 itu adalah nilai tengah, kuartil tengah, atau kata lainnya kuartil kedua ini sama dengan mediannya, begitu. Median nilai tengah. Oke. Sama rumusnya juga, yaitu untuk N ganjil berarti data saya tulis di sini X N plus 1/2. Yang ini X N tengah dikali rumus yang masih di atas untuk N sama dengan genap.
ganjil dan genap. Itu harus kita perhatikan seperti ini. Ganjil dan genap. Oke. Karena kita punya data di atas ini ganjil, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, sehingga kuartil kedua itu sama dengan kuartil kedua sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan X 15 ditambah 1 per 2 atau sama dengan X 8 atau kuartil kedua ini adalah data ke 8. Kuartil kedua adalah data ke 8, yaitu kita lihat di sini kita hitung seperti tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Data ke 8 itu adalah nilainya sama dengan 7. Jadi berarti kuartil kedua dari data ini adalah 70. Seperti ini kita. Oke. Nah, terus kita lihat kuartil ketiga. Kita lihat ya. Kuartil ketiga juga dia punya rumus yang sama. Kuartil ketiga atau disingkat dengan Q3 adalah kuartil atas atau disebut dengan kuartil atas, yaitu N-nya ganjil sama dengan Q3. Kita tulis yang ketiga yaitu data ke X3 per 4 dikali N plus 1. Seperti ini. Terus untuk dia data genap, berarti X per 4 3N plus 2. Ini datanya. Karena kita punya contoh di atas ini, kita masih bisa pakai contoh di atas, datanya sama dengan data ganjil, sehingga kita pakai rumus yang di atas. Q3 sama dengan X 3 per 4 dikali dengan 15 ditambah 1. Ini sama dengan X 3 per 4 dikali dengan 16. Ini sama dengan X 2, 12. Berarti data ke kuartil ketiga ini adalah data ke-12. Hitung lagi. Itu adalah data ke-12. Kalau kita hitung kembali di sini 8, 9, 10, 11, 12. Ini ya, 12. Berarti data ke-12, maka kita dapat kuartil ketiga sama dengan 84. Seperti itu. Kuartil ketiga sama dengan 84. Oke. Sekarang coba kita kembali ke contoh yang di atas ini. Nah, tadi kita dapat nilai I1 sama dengan data ke-4. Kita lihat ini ya. I1 sama dengan data ke-4. Ini. Data ke-4. 1, 2, 3, 4. I1 ada. Ini I1. Terus I2 adalah data ke-8. Data ke-8. Ini kita punya data ke-8. Ini data ke-8. Dan I3 sama dengan data ke-12. Oke, kita tulis ini Q1, ini Q2, ini Q3. Q1, Q2, Q3. Dia membagi data sama banyak. Oke, kalau kita lihatnya, caranya adalah dia membagi data sama besar menjadi 4 bagian. Kalau kita hitung ke bawah ini 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya jumlahnya sama dan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat.
Itu adalah maksud dari kuartil. Sama seperti ini ilustrasinya sudah saya gambarkan di atas ini. Seperti demikian, itu kuartil. Oke, teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti gitu. Ini jadi dasarnya seperti gini. Nanti contoh soalnya kita akan lihat. Kita lihat contoh soal satu lagi, contoh soal di bawah sini. Jadi secara umum, secara umum itu kalau di soal-soal untuk bagian statistik itu dia paling dasarnya ini sudah paling dasarnya dari min, paling dasarnya itu dari ini, menghitung rata-rata, min, terus apa lagi, menghitung rata-rata, min, modus, median itu kita harus tahu bahwa ada ganjil atau genap, terus setelah itu median ada yang namanya kuartil. Kalau dalam statistik 3 hal ini yang paling ini sekali, nanti mereka cuma tinggal aplikasi-aplikasi soalnya saya nanti beda-beda. Jadi min, modus, kuartil itu yang paling sering. Kuartilnya itu ada 3. Sekarang kita lihat contoh terakhir ini. Sorry.